Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kawan milenial berprestasi, kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Bersama saya Meli, Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada episode kali ini cukup menarik teman-teman karena bertepatan dengan Hari Bidan Nasional 2022. Nah, siapa lagi dong bintang tamunya kalau bukan Himabi atau Himpunan Mahasiswa Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik bersama Mbak Ani. Ya, Mbak Ani, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, ini semester berapa ini Mbak Ani? Semester 4. Alhamdulillah udah semester 4 ya. Udah mau itu ya? Udah mau UAS. Iya, ini udah mau. Udah mau UAS. Ya, alhamdulillah semoga lancar ya Mbak Ani ya dan teman-teman juga. Teman-teman, di sini saya membawakan beberapa pertanyaan untuk Mbak Ani. Ini pertanyaan ini ada beberapa dari teman-teman, ada beberapa dari tim gitu. Bertepatan dengan Hari Bidan pada hari ini, ada nggak sih event yang dilaksanakan oleh Himabi? Ya, Himabi ya. Iya, jadi bertepatan dengan tanggal 24 Juni ini kan Hari Bidan Nasional ya. Iya. Nah, ini nanti kita akan ada acara senam hamil gitu. Senam jadi kita hamil? buat senam hamil, iya, di kampus 2. Oh, itu dilaksanakan kapan, Mbak? Tanggal 13 Juli 2022. Wah, bulan depan dong. Iya, bulan depan. Jadi Iya. kan nggak mungkin sekarang kan masih UAS juga kan. Iya. Jadi ya mungkin pas di tanggal itu sih. Senam hamil ya? Iya, senam Itu hamil. untuk umum atau? Untuk umum, ibu hamil. Untuk umum. Iya. Jadi teman-teman mungkin ini udah ada yang sedang hamil atau mungkin ibunya atau mungkin kakak atau tetangga ya bisa langsung ke kampus 2 pada tanggal 13 Juli 2022 untuk mengikuti senam hamil. Ada HTM-nya nggak, Mbak? Nggak ada, kita buat gratis karena gratis. bertepatan dengan merayakan Hari Bidan Nasional. Wah, menarik teman-teman. Wah, oke. Menarik ya. Mbak Ani ya. Iya. Mbak Ani, saya dengar-dengar nih di prodi kebidanan ini cukup apa ya? Cukup menariknya itu karena kebidanan di UMG ini ada di kampus 2 itu ya. Terus ini S1 ya, Mbak? Iya, Jenisnya S1. Menurut Mbak Ani beda prodi kebidanan di UMG sama prodi kebidanan di kampus lain itu apa sih? Kalau bedanya lebih ke visi kita ya Kak ya. Jadi visi kita itu bekerja sama dengan bekerja sama dengan dunia pekerjaan, dunia kerja, kemudian swasta, pemerintah, kemudian internasional, nasional dan juga swasta gitu. Jadi di dunia kerja itu kita bisa kuliah sambil kerja gitu Kak. Nggak hanya itu, dari dosennya juga lebih saling memeluk gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan mau kuliah sambil kerja, karena di kuliah sambil kerja itu kan kita bisa sambil memahami dan juga sambil bekerja kan. Betul sekali. Iya, seenggaknya sambil membantu orang tua gitu Iya, ya Kak. benar. Kemudian untuk penelitian, untuk di penelitian ini dosen-dosennya itu boleh mempersilahkan kita untuk ikut penelitian terjun langsung ke lapangan gitu, kayak misalkan penyuluhan ibu hamil. Nah, kita bisa bantu kayak tensinya, tekanan darah, kemudian pemeriksaan jantung janinnya gitu. Jadi kan kita sambil belajar melatih skill kita gitu. Iya. Berarti kira-kira PKL-nya anak kebidanan itu di kayak puskesmas atau rumah sakit gitu ya? Iya, bisa di situ juga. Kebidanan ini biasanya kalau orang dengar bidan itu kan untuk menemani seorang ibu dari proses kehamilan hingga persalinan ya Mbak. Iya. Menurut Mbak ini bidan ini khususnya hanya untuk persalinan kah atau mungkin bisa di bidang lain seperti mengobati anak yang sedang sakit cacar dan segala macam? Jadi bidan ini setahu orang-orang kan bidan ini identik dengan ibu hamil aja. Iya, betul. Jadi sebenarnya nggak hanya ibu hamil aja, tapi juga masuk di ibu bersalin, ibu menyusui. Setelah menyusui itu kan ada nifas di situ. Kemudian mencakup juga tanggung jawab dari bayi, balita, remaja, kemudian sampai menikah, sampai memiliki anak, kemudian sampai masa menopause juga. Oh, jadi menemani mulai dari
manusia itu lahir hingga manusia itu tua ya. Masya Allah. Jadi bukan main-main ya ini kalau bidan tuh bukan lagi cewek mamba, cewek kue, terus yang sekarang lagi viral nih. Nah jadi nih bidan nih wanita mulia teman-teman. Jadi teman-teman misalnya waktu dulu lahir terus habis itu dibilangin nih sama ibunya, kamu dulu dibantu sama bidan ini gitu. Kalau bisa itu sekarang kalau misalnya ketemu kan masih bisa ya Mbak ketemu kalau misalnya sakit gitu kan masih bisa diobati sama bidannya. Siapa tahu kan ya misalnya saya dulu lahir dibantu sama dokter ini terus habis itu waktu sekarang mau periksa itu dokter ini lagi ketemu lagi gitu. Mbak, keseruan praktikum di prodi kebidanan nih seperti apa? Keseruannya ya seru sih ya. Kalau dari kami itu, kalau dari saya ya, praktik yang paling seru menurut saya itu injeksi itu suntik menyuntik gitu loh. Suntik menyuntik? Iya, itu nyuntik beneran. Nyuntik beneran. Jadi ada kan yang namanya injeksi IM, IV. Nah itu kalau misalkan IM itu yang biasa di sini biasa imunisasi itu loh. Itu biasanya bisa langsung ke temennya sendiri gitu pasiennya. Iya, jadi seru kalau misalkan sama temennya sendiri gitu kan. Ya udah pasrah aja lah mau. Jadi bisa gantian gitu. Kita jadi bidannya, teman kita jadi pasiennya. Nanti gantian kita jadi pasiennya, temennya jadi bidan gitu. Menarik ya. Terus itu yang dimasukin di suntikannya itu apa Mbak? Kalau waktu praktik ya, itu pakai Aquades. Jadi kayak semacam cuman cairan aja gitu. Jadi nggak bahaya. Dia aman ya Mbak ya tentunya. Ini sebelumnya Mbaknya itu dulu kecilnya cita-cita jadi bidan apa gimana? Kalau dulu kecilnya cita-cita emang bidan sih, cuman waktu SMA itu kan ada pembagian programnya gitu ya, kayak IPS sama IPA gitu. Iya, betul. Nah kalau IPA itu kan, kalau IPS itu kan lebih ke kayak, kalau IPS tuh nggak bisa masuk di kesehatan gitu. Nah jadi kayak mikir ya udah deh nggak jadi gitu. Tapi setelah waktu SMA sudah mengikuti di IPS, tapi ternyata setelah lulus SMA sama aja nggak bisa dimasuk di bagian yang umum gitu, nggak bisa di kesehatan. Terus akhirnya ya udah deh coba-coba di kesehatan gitu. Terus ternyata alhamdulillah bisa lulus. Jadi saya pikir terhalang program IPS tuh nggak bisa, tapi ternyata bisa. Dan ternyata dari teman-teman saya tuh juga banyak yang dari IPS gitu. Saya sendiri juga dulu SMA dari IPS. Oh iya. Oke. Jadi bukan halangan gitu lah buat ini. Jadi bisa dipelajari mulai dari awal lagi ya Mbak ya. Bidan selama ini identik dengan ibu hamil. Ini udah terjawab sih pertanyaan ini. Susah senangnya kuliah S1 di kebidanan itu apa Mbak? Susahnya sama sih sama prodi lain ya Mbak ya. Kayak lebih ke tugas sih, tugas, laporan, responsi sama dosennya gitu. Kayak aduh pusing abis praktik terus ini laporan. Jadi habis waktu praktik senengnya juga waktu praktik kan ya. Waktu praktik bisa gini jadi gini gitu, kayak gini cara nyuntiknya, kayak cara menyusui begini gitu. Kan diajar juga ya. Setahu kita kan cara menyusui itu yang kita lihat cuman gitu. Ternyata salah. Yang benar itu kayak gini. Ya? Iya, ada tekniknya gitu. Susahnya yaitu habis praktek ya langsung mikir laporan gitu. Kalau keluar laporan langsung dari langsung pusing laporan. Laporan. Iya. Terus kalau misalnya di kebidanan tuh kan pasti diajarkan cara mendampingi ibu bersalin seperti itu ya Mbak. Jadi semua itu langsung ada di prodi kebidanan tuh ya. Iya. Gila loh, menemani dari manusia baru lahir sampai manusia tua loh. Mulia banget sih. Bukan lagi cewek cewek mamba, cewek kue, cewek bumi ya lah ya. Oke, Mbak, prestasi dari prodi kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik ini apa? Boleh di-spill dong Mbak? Kemarin alhamdulillah dari salah satu mahasiswa kebidanan itu ada yang lolos di source course di Guangxi Vocational and Technical College China. Di China? Iya. Kemudian ada juga yang juara WISU di tingkat nasional. WISU. Iya.
Wah, itu yang baru ini ya. Iya, Sebelum-sebelumnya baru-baru pasti ini. banyak sih ya. Iya. Pasti udah diupload juga di Instagramnya apa, Himabi. Himabi. Ha, Ada Himabi. bidan UMG juga. Oh, bidan UMG Iya. ada sendiri. Nah, ini mungkin teman-teman atau calon mahasiswa baru yang bingung mau ambil prodi apa di Fakultas Kesehatan, itu nanti teman-teman misalnya mau masuk bidan nih, mau masuk di prodi kebidanan, bisa langsung follow Instagram Himabi UMG ya. Iya. Oke, Mbak, ini sekarang ada topik baru nih. Sekarang kan kita sebagai generasi milenial, sebagai remaja itu kan sering makan makanan yang kayak istilahnya bahasa Jawa itu ngawur gitu kan, makanya itulah. Itu kan biasanya makanan yang tidak sehat itu kan mempengaruhi cash pro atau kesehatan reproduksi. Nah, ngomong-ngomong soal cash pro nih Mbak, penyakit cash pro ini penyakit seperti apa dan bagaimana cara mencegahnya? Untuk penyakit Caspro, kita tahu ya Mbak ya, penyakit kesehatan reproduksi itu seperti kanker vagina, kemudian serviks ini yang terbanyak kedua untuk wanita, kanker serviks ini. Kemudian ada juga yang kanker payudara. Kemudian ada lagi ini infertilitas gitu. Itu apa Mbak? Infertilitas itu jadi suami istri yang sudah lama menikah kurang lebih 1 tahun tapi belum mendapatkan anak gitu. Iya, dan itu karena karena waktu remaja itu kesehatan reproduksinya tidak baik, tidak sehat. Jadi nggak bisa terjadi yang namanya pembuahan dengan baik gitu ya Mbak ya. Oke. Seberapa besar manfaat kita untuk mengetahui tentang kesehatan reproduksi Mbak sebagai remaja ya, nih kita sebagai remaja? Banyak sih sebenarnya sangat bermanfaat kalau kesehatan reproduksi ya, apalagi untuk kita yang wanita gitu. Kesehatan reproduksi itu gimana ya? Gimana? Tentang kesehatan reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi kalau misalkan kita dari remaja ya, sebenarnya kesehatan reproduksi itu kan diajarkan sejak dini. Kalau dari dini kan ya dari orang tua. Tapi kalau misalkan udah remaja ya dari diri kita sendiri, gimana pola makan kita, bernutrisi atau tidak gitu kan. Nah, kalau misalkan remaja lebih ke, kalau misalkan gini ya, kalau manfaatnya kan sangat bermanfaat. Remaja itu sangat berpengaruh ke depannya gitu. Kayak misalkan nih dia dari remaja tidak sehat, pola nutrisinya tidak baik, lingkungannya juga bergaul yang tidak senonoh, yang tidak baik, itu kan dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Kemudian dia menikah. Setelah menikah dia ingin memiliki anak, sedangkan dalam memiliki anak itu kesehatan reproduksinya tidak baik, misalkan anemia. Anemia itu kekurangan darah merah. Nah, itu dapat berbahaya untuk kehamilan gitu Kak. Jadi berbahaya dalam kehamilan, anaknya pun pasti sangat berbahaya dong untuk janin. Iya kan dia hamil juga ya. Dapat berpengaruh ke janinnya gitu kan. Nah, kalau misalkan berpengaruh ke janin, anaknya lahir ya nggak normal dong pastinya kan. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi bayi yang sehat itu dari ibu yang sehat juga. Oh gitu. Jadi kita sebagai remaja teman-teman, mulai sekarang nih, mulai hari ini yang suka makan tidak sehat, diusahakan apa yang masuk ke diri kita itu hal-hal yang sehat, dan juga lingkungan sekitar kita itu juga sehat. Dalam dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga harus menerapkan pola hidup sehat ya teman-teman. Untuk masalah sekarang ini yang lagi ya nggak viral sih, saya tuh sering dengar gitu, kata mama saya itu kalau misalnya mumpung masih muda sering minum pil tambah darah kalau misalnya habis menstruasi. Itu bagus ya? Itu bagus karena untuk mencegah anemia juga ya buat kita. Jadi kalau misalkan anemia waktu hamil itu kan memang dari remaja ya Kak. Kalau misalkan kita remaja bergaul yang tidak senonoh, terus lingkungannya juga tidak baik, alamnya juga tidak baik, itu kan dapat mempengaruhi buat kedepannya. Makanya kita jaga-jaga dari sekarang gitu, biar nggak anemia, biar waktu hamil itu nggak pendarahan gitu. Pendarahan ya istilahnya ya. Oke. Masuk pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Sebutkan 3 kata untuk mendeskripsikan prodi S1 kebidanan UMG. Milenial, hebat,
cerdas. Oh, milenial hebat dan cerdas. Oke. Sesuai dengan visi UMG nih ya Mbak, kan kita ini kan kuliah di sini itu kan apa ya? Mungkin hampir semua prodi itu diajarkan mata kuliah kewirausahaan. Kalau di kebidanan itu ada nggak Mbak? Kalau di kebidanan ada sih materinya, ada perkuliahannya ada. Di situ juga kami dituntut untuk mengimplementasikannya juga di kewirausahaan. Kita belajar berwirausaha juga gitu. Jadi meskipun kita sebagai bidan, ya pastinya kan berwirausaha kan bukan hanya di yang kuliah umum aja ya, benar. Tapi di kebidanan juga bisa, kayak misalkan kita buka open PO makanan sehat gitu. Kemudian pemeriksaan gratis. Dari pemeriksaan gratis ini kita bisa menjual jasa. Ya memang pemeriksaannya gratis. Misalkan kita mau cek hemoglobin gitu. Cek hemoglobin itu kan berbayar, tapi kita kasih gratis tensi tekanan darahnya gitu. Oh, jadi gitu ya. Tetap ada itu ya Mbak, apa mata kuliah kewirausahaan. Jadi include semuanya teman-teman pengen mengobati orang yang sakit, lalu teman-teman ingin menemani ibu dari masa kehamilan hingga persalinan, dan juga berwirausaha. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu disambi gitu ya. Nyambi semuanya. Kalau misalnya pengen kuliah nyambi apa aja bisa langsung kuliah di kebidanan ya. Apalagi ya ini pertanyaannya ya. Proker yang paling hype di prodi kebidanan ini apa Mbak? Lebih ke penyuluhan sih, penyuluhan ya. Reproduksi remaja. Ya, kesehatan reproduksi itu kan penting ya Kak ya. Jadi di kesehatan reproduksi remaja ini kita kan mengundang SMP dan SMA paling tidak kan, SMP dan SMA ya waktunya remaja lah, jadi ya seru aja gitu membahas kesehatan reproduksi sama mereka gitu. Iya, apalagi kan ini remaja-remaja ini generasi milenial gitu kan, generasi penerus bangsa gitu ya. Oke, kayaknya semua pertanyaan udah terjawab. Jadi di sini saya mau memberikan waktu Mbak untuk promosi prodi kebidanan. Itu ada kameranya, silakan. Oke teman-teman, jadi kenapa kalian harus memilih prodi kebidanan di Universitas Muhammadiyah Gresik? Karena di prodi kebidanan ini selain para tim pengajarnya yang luar biasa, praktisinya juga luar biasa. Jadi kami tiap tahun dari prodi itu mengundang praktisi yang luar biasa di bidangnya. Contohnya untuk kedepannya ini kami akan mengundang Ibu Mugi Rahayu selaku founder Persalinan Maryam. Nah, jadi tanggal 11 dan tanggal 12 kami akan mengundang Ibu Mugi Rahayu untuk memberikan materi dan juga pengalaman dan terjun langsung ke kami untuk saling silaturahmi dan juga komunikasi mengenai materi tersebut, yaitu materi Persalinan Maryam dan juga Senam Maryam. Oke. Ya Mbak Ani, terima kasih atas waktunya. Harapan saya untuk prodi kebidanan kedepannya semoga semakin bertambah tiap tahun peminatnya, meskipun sekarang udah banyak ya, cukup banyak alhamdulillah. Dan semoga semua teman-teman yang ambil prodi kebidanan ini nantinya bisa senantiasa bersinergi bersama-sama untuk melayani pasien, terutama ibu-ibu sebagai ibu itu loh yang bisa melahirkan generasi penerus bangsa. Dan tentunya semuanya sukses lah ya untuk Himabi, dan juga proker-prokernya berjalan dengan lancar dan semakin banyak. Dan juga teman-teman jangan lupa pada tanggal 13 Juli 2022 Himabi ini mengadakan senam ibu hamil. Mungkin teman-teman ada saudara, sanak saudara, keluarga, atau mungkin tetangga-tetangga, bahkan teman atau teman-teman sendiri yang sedang hamil pada saat ini bisa langsung mengikuti di kampus kita. Oke. Sekian dari saya, Meli Humas UMG dan Mbak Ani dari Himabi di podcast UMG kali ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.